Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan gue sendiri di channel For Story. Jadi di video kali ini gue akan menceritakan tentang sedikit dunia militer dan dunia perkudetaan yang pernah terjadi di negara Liberia. Dimana kisah ini juga lumayan agak menyeramkan setelah gue baca di beberapa artikel yang gue temukan baru-baru ini. Pokoknya jangan lupa nonton sampai habis, ini kisah gue jamin membuat kalian pasti bakalan merinding. Dan nanti gue juga akan tunjukkan ke kalian berupa sebuah video yang memperlihatkan tubuh manusia yang terpotong-potong disebabkan aksi dari pemberontakan tersebut. Dan begitupun di video tersebut, tidak lain tidak bukan, ialah presidennya sendiri yang menjadi korban di dalam video ini. Jadi seperti apakah kisahnya? Mari langsung aja kita mulai, dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dulu. Dan kalau udah siap, mari langsung aja kita mulai. Dan inilah kisah kudeta Samuel Kenyondu. 482. That's 1107 Ben. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Samuel Kenyondu lahir pada tanggal 6 Mei di tahun 1951 di Tuzon, yang mana tempat ini juga merupakan sebuah desa pedalaman kecil di daerah Kabupaten Grand Gede. Dan begitu pun dengan keluarganya ini juga berasal dari suku Kran, yang terdiri dari kelompok minoritas pribumi yang ada di daerah tersebut. Nah, pada usia 16 tahun, Do ini juga sudah menyelesaikan sekolah dasarnya, dan setelah itu ia mulai mendaftarkan dirinya ke sekolah menengah pertama baptis di Swedru. Namun 2 tahun kemudian, Do tiba-tiba mendaftarkan dirinya di Angkatan Bersenjata Liberia. Dan pada saat itu, negara tersebut juga sedang membutuhkan pasukan militer untuk memperkuat pertahanan negara mereka. Dan bisa dibilang masyarakat di sana sejak SMP, mereka juga diperbolehkan untuk bergabung ke satuan militer Liberia. Tapi bukan hanya sekedar bergabung ke dunia militer, bahkan pemerintahan di masa itu juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sudah bergabung ke militer untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat SMA. Jadi kenapa anak-anak yang masih SMP itu mau bergabung ke militer? Itu dikarenakan mereka tidak memiliki uang untuk melanjutkan pendidikan mereka. Terlebih lagi, di negara tersebut ekonomi pada saat itu juga masih sangat sulit. Dan dengan cara inilah, mereka bisa menggunakan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Nah, jadi dengan tujuan itulah, Do juga mengharapkan hal yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Namun sangat berbeda dengan harapan sebelumnya, Do ini malah ditugaskan untuk terus melanjutkan pendidikan militer. Dan kurang lebih selama 10 tahun berikutnya, Do kemudian ditugaskan ke berbagai tempat tugas, termasuk dia juga dilanjutkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah militer dan memimpin berbagai kelompok dan menjaga sebuah penjara di Monrovia. Lalu setelah itu barulah Do ini mulai dapat menyelesaikan sekolah menengah atasnya melalui surat korespondensi bahwa dia sudah menyelesaikan pendidikannya. Kemudian setelah itu, Do ini akhirnya dipromosikan ke pangkat sersan mayor pada tanggal 11 Oktober di tahun 1979 dan diangkat menjadi administrator untuk batalion ketiga di Monrovia. Nah, walaupun dia sudah diangkat menjadi administrator di batalion tersebut, Do juga mulai merambah ke dunia politik dengan tujuannya untuk mengambil alih kekuasaan negara dan menjadi presiden Liberia yang selanjutnya. Di tahun 1980, Do ini memerintahkan sekelompok prajurit Kran yang terdiri dari banyaknya warga sipil yang tentunya juga dipimpin olehnya untuk menyerbu dan menyerang langsung ke istana eksekutif Liberia dan Presiden William Tolbert beserta dengan petinggi-petingginya. Bahkan pasukan Do ini juga sudah membunuh 26 orang pendukung Tolbert lainnya di dalam pertempuran itu. Dan 13 anggota ini juga telah dieksekusi di depan umum sebagai bentuk keberhasilan mereka. Yang mana menteri-menteri pemerintahan ini kemudian diperlihatkan di depan umum, tepatnya di sekitar daerah Monrovia dalam keadaan tidak memakai baju dan celana. Lalu kemudian mereka dieksekusi dengan cepat oleh regu tembak pasukan tersebut. Bahkan ratusan pekerja pemerintah yang ada di sana juga mulai melarikan diri dari negara itu. Sementara yang lain yang berhasil ditangkap ini kemudian dikumpulkan, lalu setelah itu mereka ditahan di dalam penjara. Nah, setelah kudeta ini berhasil, Do akhirnya memangku pangkat jenderal dan memberikan Dewan Penembusan Rakyat yang disebut sebagai PRC, yang tentunya terdiri dari Do sendiri dan 14 perwira berpangkat rendah lainnya untuk memerintahkan dan mengatur negara tersebut. Dan semenjak terjadinya kudeta, di hari-hari awal rezim itu, mereka juga mulai mengeksekusi massal terhadap anggota-anggota pemerintahan Tolbert yang masih tersisa. Jadi semua yang bersangkutan dengan Tolbert, mereka pasti akan disikat dengan cara apapun oleh kelompok rezim Do ini.
Nah, sementara orang-orang dan pemimpin partai oposisi dari Partai Rakyat Progresif yang sudah dipenjara karena kerusuhan masalah beras di bulan sebelumnya oleh Tolbert itu akhirnya dibebaskan oleh Du sekitar 50 pemimpin dan warga-warga sipil lainnya. Dan tak lama setelah pembebasan itu, Du selanjutnya memerintahkan sekelompoknya untuk menangkap 91 orang yang diduga sebagai pejabat rezim Tolbert dan menyuruh sekelompoknya itu untuk menghabisi mereka semua. Hingga dalam beberapa hari berikutnya, 11 mantan anggota kabinet Tolbert, termasuk saudaranya yang bernama Frank, kemudian diadili atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, korupsi yang merajalela, dan pelanggaran berat atas kasus hak asasi manusia. Bahkan Du sendiri juga menangguhkan konstitusi yang memungkinkan pengadilan ini dilakukan oleh komisi yang ditunjukkan oleh pemimpin militer negara bagian yang baru. Yang tentunya semua para terdakwa ini juga sudah ditolak untuk mendapatkan perwakilan hukum maupun pengadilan oleh juri, agar mereka ini bisa dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Karena semua permasalahan terkait dengan rezim Tolbert yang sudah berhasil diambil alih dan diselesaikan, Du kemudian mengakhiri dari 133 tahun domisi politik antara Amerika dan Liberia. Yang mana hal ini, Du tidak mau lagi bersangkutan dengan Amerika dan dia berusaha untuk membangun negaranya sendiri tanpa terlibat oleh orang-orang asing. Jadi semenjak keputusan itu, beberapa orang juga memuji kudeta tersebut sebagai pertama kalinya sejak Liberia berdiri, sebagai negara yang diperintahkan langsung oleh orang-orang keturunan Afrika asli, bukan oleh orang-orang elit Amerika yang mengatur negara Liberia. Bahkan hal itu juga membuat banyak orang menyambut baik tentang pengambilan alih kekuasaan oleh Du sebagai perubahan yang menguntungkan mayoritas penduduk yang sebagian besar telah dikecualikan dari partisipasi pemerintahan sejak negara itu berdiri. Walaupun pemerintahan baru yang dipimpin oleh para pemimpin kudeta yang telah mengambil alih kekuasaan, di saat itulah Du menamakan dirinya sebagai Dewan Penembusan Rakyat atau PRC. Dan pada saat itu, dia juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki pengalaman yang cukup dan belum siap untuk memimpin negara tersebut. Tapi untuk sementara waktu, Du ini siap untuk menjadi kepala negara dan menangguhkan konstitusi sampai dia memang benar-benar siap untuk menjadi seseorang pemimpin. Lalu di tahun 1981, ada lagi sebuah insiden di mana orang yang bernama Thomas Weshen ini ialah seorang kritikus vokal yang tiba-tiba memberikan beberapa kritikan tentang kebijakan Du, di mana dia berusaha mengungkapkan tentang rencana keputusan misi diplomatik Libya beberapa bulan sebelumnya dan pengurangan paksa staf dari 15 orang menjadi 6 orang di kedutaan Soviet. Dan dari pengakuan tersebut, kritikus ini akhirnya ditangkap dan dihajar habis-habisan tepatnya pada tanggal 12 Agustus di tahun yang sama bersama dengan 4 petugas lainnya. Lalu setelah ditangkap dan dalam 3 hari, mereka ini akhirnya dieksekusi, yang tentunya menyebabkan kepanikan di antara warga-warga ibu kota tentang persoalan kritikus ini yang tiba-tiba disikat begitu aja. Dan begitupun selama pemerintahannya, Du ini juga menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang bisa dibilang cukup membantu keresahan warga, khususnya di negara Liberia yang pastinya membuat orang-orang di sana bisa merasa sedikit tenang di era kepemimpinannya. Bahkan dia juga menjuluki dirinya sendiri sebagai Dr. Du dimulai tahun 1982 setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke Chung Du-hwan di negara Korea Selatan. Dan berkat kunjungan ke Universitas Seoul, Du akhirnya mendapatkan julukan gelar doktor kehormatan oleh negara Korea Selatan. Dan setelah 7 tahun menyebut dirinya sebagai doktor, Du kemudian mengumumkan pada tahun 1989 bahwa dia ini telah menyelesaikan gelar sarjananya dari Universitas Liberia. Hingga selama tahun-tahun pertamanya menjabat, Du ini secara terbuka mendukung kebijakan luar negeri Perang Dingin Amerika Serikat di Afrika selama tahun 1980-an dan memutuskan hubungan diplomatik antara negara Liberia dan Uni Soviet. Jadi dengan sendirinya, Amerika Serikat ini tentunya mulai menganggap Liberia sebagai sekutu penting selama Perang Dingin, dikarenakan sudah membantu membendung penyebaran pengaruh Soviet di daerah Afrika. Yang mana sebagai bagian dari hubungan yang semakin erat, Du setuju untuk mengubah perjanjian pertahanan bersama dengan memberikan hak penempatan dalam waktu 24 jam di laut dan di bandara Liberia bagi pasukan penyebaran cepat atau RDF dari Amerika Serikat yang dibentuk untuk merespon dengan cepat dari ancaman keamanan di seluruh dunia. Kemudian sampailah pada tanggal 26 Juli di tahun 1984, Du ini akhirnya terpilih sebagai Presiden Majelis Nasional untuk sementara waktu sampai di tahun berikutnya dalam menggelar pemilihan presiden baru pada tanggal 15 Oktober di tahun 1985. Lalu di tahun 1985 di waktu pemilihan presiden, menurut angka resmi, Du ini dinyatakan telah memenangkan 51 suara, di mana suara ini sudah cukup kuat untuk menghindari putaran kedua. Tapi mengenai pemilihan umum itu, diduga terdapat ada sedikit kecurangan, di mana kecurangan ini Du diduga sudah menyuruh 50 orang stafnya
untuk membawa kotak surat suara pemilihan ini agar dibawa ke tempat lokasi rahasia. Dan di lokasi tersebut, mereka menghitung surat suara itu sendiri dan menambahkan surat suara agar Do bisa mendapatkan banyak suara supaya Do ini bisa terpilih untuk menjadi presiden selanjutnya. Bahkan pengamat asing juga menyatakan pemilihan umum itu juga terdapat kecurangan dan menyatakan bahwa kandidat kedua bernama Jackson Do dari Partai Aksi Liberia ini yang telah memenangkan pemilihan tersebut. Dan selain itu, sebelum pemilihan umum, katanya Do ini juga sudah memerintahkan kelompoknya agar membunuh 50 orang lawan politiknya, supaya dia bisa mendapatkan kemenangan di saat pemilihan presiden. Bahkan dugaan lain, katanya Do ini juga sudah mengubah tanggal lahir resminya dari tahun 1951 menjadi tahun 1950, agar dia bisa memenuhi persyaratan konstitusi baru yang mengharuskan presiden ini berusia minimal 35 tahun. Namun dari banyaknya tuduhan kecurangan tersebut, hal ini sama sekali tidak mengubah keadaan apapun. Malahan, Do sendiri secara resmi dilantik pada tanggal 6 Januari di tahun 1986. Nah, begitupun pada hari pelantikannya sebagai presiden ke-21 di sebuah stadion, dan di acara tersebut, Do juga secara terbuka mengatakan bahwa jika ia kalah dalam pemilu sebelumnya, maka ia tidak akan menyerahkan kekuasaan di tangan siapapun. Dan kalau itu terjadi, dia beserta dengan pasukan militernya akan melakukan kudeta lagi dalam waktu kurang dari 2 minggu. Jadi di sana dia terang-terangan mengatakan hal itu kepada semua orang yang sedang menghadiri acara pelantikannya. Tapi dari semua pernyataan yang dia katakan itu tentunya membuat dia dikritik keras oleh masyarakat internasional dan partai-partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu pastinya. Nah, begitupun aksi perkudetaan ini lagi-lagi nggak ada habis-habisnya di negara Liberia ini. Dan terjadi lagi di tahun 1985, orang yang bernama Jenderal Thomas Kuiwongpa ini, yang juga pernah menjadi pemimpin kudeta di tahun 1980 bersama dengan Do, juga mulai mencoba aksi perkudetaan melawan pemerintahan yang dipimpin oleh Do sendiri. Dan hasilnya, Jenderal Thomas itu gagal dalam aksi kudetanya pada saat pertempuran melawan pemerintahan yang dipimpin oleh Do. Bahkan yang lebih buruknya lagi, dia ini juga terbunuh di dalam pertempuran tersebut. Jadi bisa kita bilang tentang teman makan teman ini sudah menjadi hal yang biasa di negara Liberia di masa itu. Namun tidak berhenti di situ saja, Do ini juga mengumumkan dalam siaran radio dan televisi bahwa siapapun yang ditemukan di jalan setelah jam malam pukul 6 sore itu akan dianggap sebagai pemberontak dan langsung disikat tanpa terkecuali, meskipun orang-orang itu warga sipil sekalian. Nah, jadi lu bayangin aja ketika lu keluar malam, niatnya mau beli rokok, tiba-tiba lu didor sama pasukan si Do ini. Kemudian sejak saat itu, pemerintahnya ini dengan sendirinya sudah mulai menjadi lebih represif setelah percobaan kudeta. Bahkan di sisi lain, dia juga sudah mulai menutup surat kabar dan melarang semua aktivitas politik yang ada di sana. Nah, walaupun demikian, aksi pemberontakan ini lagi-lagi masih terus berlanjut dikarenakan ada yang bertolak belakang dengan pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Do pada saat itu. Lalu pada akhirnya, tepatnya di tanggal 24 Desember di tahun 1989, ada orang yang bernama Charles Taylor yang merupakan mantan sekutu Do sendiri. Kemudian pergi menyeberang ke Liberia dari Pantai Gading untuk melancarkan aksi perang gerilya untuk melawan pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Do. Bahkan konflik tersebut juga dengan cepat berubah menjadi perang saudara. Dan begitupun pada pertengahan 1990-an, sebagian besar wilayah Liberia ini juga dikuasai oleh kelompok-kelompok pemberontak. Dan yang lebih parahnya lagi, di tanggal 29 Juli di tahun 1990, ada sekitar 600 orang warga sipil juga tewas di dekat gereja di wilayah Sincor, Monrovia. Dan tentunya disebabkan dari perang tersebut. Jadi setengah warga sipil yang membela Do dan kelompok pemberontak ini, mereka juga ikut serta dalam peperangan itu. Maka dari peperangan inilah yang membuat ratusan warga sipil akhirnya meninggal dengan cara yang cukup ekstrim di beberapa tempat tertentu. Nah, karena sudah terjadi peperangan saudara di sana, tepatnya di tanggal 9 September di tahun 1990, Do ini akhirnya berhasil ditangkap oleh lawan politiknya, yang merupakan pemberontak ialah Prince Johnson, di mana dia ini juga merupakan pemimpin sebuah kelompok INDVL, ialah sebuah faksi dari bagian kelompok Taylor. Lalu akhirnya Do ini dibawa ke pangkalan militer Johnson untuk membuktikan bahwa ia tidak dilindungi oleh ilmu hitam. Dan di sana, Johnson juga memerintahkan anggota kelompoknya untuk memotong telinga si Do ini. Tapi penyiksaan yang didapatkan Do ini bukan hanya itu saja. Bahkan tangan dan kakinya juga diikat dengan sangat kuat. Dan di kepala kemaluannya ini juga diikat dengan sebuah tali yang membuatnya bisa menjerit kesakitan. Jadi gue tunjukin aja videonya supaya kalian bisa lihat betapa tersiksanya si Do ini di dalam tahanan tersebut.
Oke, jadi setelah 12 jam disiksa secara kejam di sana, Do ini akhirnya dibunuh dan dimutilasi sehingga membuat tubuhnya menjadi terpisah. Dan yang lebih parahnya lagi, daging tubuhnya ini juga dimasak dan dimakan oleh kelompok-kelompok pemberontak tersebut. Dan sebagian dari sisanya kemudian dibawa keluar dan diperlihatkan ke semua warga sipil bahwa semua tubuh Do ini sudah hancur berkeping-keping. Sementara kepala Do ini juga dipamerkan sebagai bentuk dari keberhasilan pemberontakan tersebut. Hingga akhirnya dunia perkudetaan di masa itu akhirnya berakhir dengan memakan banyak korban di negara Liberia itu. Nah, jadi itulah kisah tragis dari dunia militer dan dunia perkudetaan ini, guys. Jadi gimana pendapat kalian tentang kisah perkudetaan ini? Kalau ada pendapat kalian yang menarik, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan gua pada kali ini, jangan lupa subrek dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.